Acara selanjutnya adalah pemaparan teknis dan nanti acara kompak itu seperti apa sih? Gambaran garis besarnya kan sudah ada ya. Nah, untuk lebih detailnya kita sambut Kak Cipto untuk menjelaskan kompak 2021 itu seperti apa. Kak Cipto. Yang kami hormati Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan SMP Negeri 4 Sukoharjo, yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 4 Sukoharjo bidang siswaan Bapak Kasino, yang kami hormati segenap pembina pramuka Gugus Depan SMP Negeri 4 Sukoharjo, dan yang Kak Cipto cintai dan banggakan, adik-adik pramuka penggalang SMP Negeri 4 Sukoharjo kelas 7, 8, 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini suatu momen yang kakak tunggu-tunggu untuk bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian dengan memakai seragam pramuka lengkap. Kakak lihat di sini, alhamdulillah dari kuota peserta 100 pada opening ceremony acara pagi ini sudah hadir sekitar hampir 100, sudah hampir 100. Ini menunjukkan suatu semangat yang baik yang kakak lihat dari kalian semuanya, bahwa di tengah-tengah kondisi kita, di tengah pandemi ini, kalian masih bisa menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar, untuk berlatih, untuk menimba ilmu. Adik-adik sekalian, izinkan Kak Cipto di sini untuk menjelaskan secara detail terkait tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Ketua Pembina Pramuka, Kak India, ataupun oleh Waka Kesiswaan, Kak Kasino, bahwasanya di tengah pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, termasuk juga dalam hal ini kegiatan pramuka, maka kita mensiasati kegiatan pramuka tetap akan kita laksanakan dengan kreatif, salah satunya adalah dengan sarana online ini. Kak Cipto akan men-share, setelah ini ada share PowerPoint yang akan tampil di layar HP kalian. Kak Cipto akan menjelaskan melalui layar PowerPoint itu. Jika kalian kurang jelas tulisannya, kalian scroll, perbesar layar HP-nya ya, biar nanti kelihatan tulisannya. Sembari mendengarkan apa yang akan Kak Cipto sampaikan. Oke, adik-adik, kita akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di semester 2 ini dengan sistem kompetisi untuk memberikan suasana yang berbeda dari pembelajaran PJJ Mapel reguler. Oke.
latar belakang diadakannya kegiatan pramuka ini. Yang pertama, bahwa pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013 ini. Jadi, ya, kurikulum yang kita pakai sekarang menjadikan kegiatan pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib yang nilainya itu akan mempengaruhi kenaikan dan kelulusan kalian dengan nilai minimal B. Jadi kalau ada nilai pramuka C, itu akan mempengaruhi, akan menjadi pertimbangan untuk kenaikan atau kelulusan kalian. Maka dari itu, karena hukumnya wajib, baik untuk kelas 7, 8, 9, maka kalian semuanya wajib mengikuti kegiatan pramuka. Seperti halnya kegiatan pembelajaran mapel reguler lainnya. Nah, di tengah masa pandemi ini, kita semua mengetahui sudah sejak Maret 2020, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk dalam hal kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga kita harus berinovasi agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan pramuka. Proses penanaman dan pendidikan nilai kepramukaan harus tetap berjalan, sekaligus sebagai pemenuhan hak belajar kalian. Jadi sebenarnya ini hak kalian. Para pembina memberikan fasilitas ini, memberikan kegiatan ini semata-mata untuk kalian. Kemudian kegiatan kepramukaan. Oke, kegiatan pramukaan akan kita laksanakan secara online dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga tidak ada kegiatan tatap muka selama kegiatan pramuka. Itulah latar belakang diadakannya kegiatan yang akan kita lakukan ini. Jadi semata-mata sebagai kegiatan yang memang wajib kita laksanakan, kemudian kita laksanakan dengan cara online. Nah, nama kegiatan kita yaitu Kompetisi Penggalang 2021. Kita singkat dengan sebutan Kompak. Ya. Seperti inisial istilah ya, kompak ya, karena kita harus kompak. Jadi ya beda, kalau pakai kompak kan K. Ini kita pakai G, tapi tetap misinya sama. Semata-mata agar kita semua bisa kompak dalam kegiatan kepramukaan kita. Nah, untuk temanya yaitu tetap belajar dan berprestasi di tengah pandemi. Oke, kita tetap belajar dan berprestasi di tengah pandemi. Jadi kondisi pandemi saat ini tidak menjadikan kita menyerah, tidak menjadikan kita lemah. Kita tetap harus semangat untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan sekolah. Itu nama dan tema. Jadi untuk berikutnya kita akan lebih menggaungkan nama kompak sebagai salah satu sebutan kegiatan kita. Kemudian tujuan
Tujuan diadakannya kompetisi penggalang seperti yang didasari oleh latar belakang tadi, yaitu untuk memenuhi hak belajar kalian, mewadahi siswa untuk bisa tetap berkarya dan berkreasi, memupuk kerjasama dan kekompakan anggota meski tidak bertatap muka, mengembangkan rasa percaya diri, tanggung jawab, daya juang, dan jiwa kompetitif, serta variasi kegiatan pembelajaran PJJ. Ya, jadi tujuannya semata-mata agar kita lebih kreatif, kemudian tetap membangun kekompakan kerjasama dengan teman-teman kita, meski tidak bertatap muka secara langsung, ya, dan sebagai variasi karena pembelajaran mapel reguler, kalian banyak mengeluh, bosan, banyak tugas dan sebagainya. Nah, kita kemas kegiatan pramuka berbeda dengan pembelajaran reguler lainnya. Itulah tujuan diadakannya kompetisi penggalang. Nah, untuk sasarannya, Kompak 2021 ini wajib diikuti oleh seluruh siswa, baik kelas 7, 8, dan 9. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi nanti. Wajib tidak Kak? Wajib tidak Pak untuk ikut ini? Jadi semuanya wajib mengikuti. Ya. Karena ini menjadi nilai rapot kalian. Kemudian untuk bidang lombanya. Nah, bidang-bidang lomba yang akan kita berikan nanti yaitu pertama terkait tentang pengetahuan umum dan kepramukaan. Ya. Kemudian yang kedua teknik dan keterampilan kepramukaan. Jadi berkaitan tentang kepramukaan ya untuk poin pertama dan kedua. Untuk yang poin ketiga ketangkasan, olahraga, dan patriotisme. Yang keempat, kesehatan dan pengetahuan tentang COVID-19. Dan yang terakhir, kreasi seni dan budaya. Jadi ada 5 bidang lomba, nanti masing-masing akan mempunyai kegiatan yang harus kalian lakukan terkait dengan bidang lomba tersebut. Nanti penjelasannya berikutnya. Nah, timeline kegiatannya. Ya. Jadi kegiatan pramuka pada semester ini hanya akan berlangsung selama 3 bulan pertama ini. Secara akumulasi ada 9 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, yaitu sebagai opening ceremony. Kemudian disusul ada 7 seri. Ya. Ada seri 1, seri 2, seri 3, dan seterusnya sampai seri ke-7 pada tanggal 19 Maret 2021. Setiap hari Jumat, selama 3 bulan ke depan, kita akan bertemu untuk melaksanakan kegiatan kompetensi penggalang ini. Masing-masing seri nanti terdiri dari beberapa kegiatan. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Dan terakhir akan ditutup dengan pentas karya dan kreasi serta penyerahan penghargaan pada acara closing ceremony. Kita agendakan 26 Maret 2021. Jadi tidak lama. Kegiatan pramuka ini hanya 3 bulan. Maka mari kita optimalkan, kita maksimalkan, dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Penghargaan. Dalam kegiatan kompetisi ini, pembina akan memberikan penghargaan untuk 9 nominasi. 1, nominasi pertama juara tergiat putra untuk masing-masing jenjang, masing-masing kelas. Jadi kelas 7 nanti akan ada tergiat putra, kemudian kelas 8 juga ada tergiat putra, dan kelas 9 juga ada tergiat putra. Untuk putri demikian juga.
Jadi putri akan ada juara tergiat putri per kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada peserta terbaik putra dan peserta terbaik putri. Masing-masing akan mendapatkan trofi juara dan sertifikat. Ya, jadi semua akan mendapatkan hadiah berupa trofi dan sertifikat. Trofinya sudah kita pesan, insya Allah besok pagi sudah jadi. Kalau sudah jadi besok Kak Cipto akan fotokan, Kak Cipto share di grup sehingga kalian bisa tahu bahwa kegiatan ini sungguh-sungguh kita akan laksanakan. Ya. Kemudian ada peserta terbaik putri dan ada peserta terbaik putra serta kelas terbaik. Nanti penjelasannya kita sampaikan berikutnya. Sistem kompetisi dan penilaian. Ini yang harus kalian cermati. Pertama, Kompak 2021 dilaksanakan secara online melalui laman ini Kompak 2021 SMP 4 SCH. Nanti kita share di WA setiap hari, setiap kegiatan. Jadi nanti di website ini kalian akan masuk ke website Pramuka. Kemudian di sana nanti setiap Jumatnya, setiap serinya akan ada materi dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan untuk meraih nilai. Nah, Kompak 2021 menggunakan sistem beregu kelas dengan satuan terpisah. Ya, maksudnya adalah seperti kemarin sore yang sudah Kak Cipto sampaikan, kalian memilih ketua dan wakil ketua setiap regu kelasnya. Jadi untuk kelas 7A misalkan berarti ada 2 regu. Yaitu 1 regu putra kelas 7A dan 1 regu putri kelas 7A. Nah, dan seterusnya demikian, kelas 8A juga memiliki 2 regu yaitu regu putra 8A, regu putri 8A. Kelas 9 pun demikian, 9H berarti ada regu putra 9H dan ada regu putri 9H. Jadi masing-masing kelas ada 2 regu, yaitu regu putra 1, regu putri 1. Silahkan kalian bekerja sama dalam 1 regu tersebut. Jadi putra ya jadi 1, putri jadi 1. Kemarin sudah dipilih siapa menjadi ketua regu, siapa menjadi wakilnya. Karena kita sistem pramuka, salah satu teknik dasar kepramukaan adalah dengan sistem beregu untuk melatih kepemimpinan, maka kita kegiatan ini pun akan mengoptimalkan sistem regu ini. Kemarin sudah ada grup Kompak 2021 yang berisi ketua dan wakil ketua masing-masing regu. Nah, itu tugas kalian adalah menjadi pemimpin, menjadi koordinator, membangun sistem kerja kalian nanti di regu kalian. Selanjutnya, Kompak terdiri dari 7 seri. Seperti jadwal yang tadi di awal tadi ya. Setiap seri akan ada materi dan permainan atau tugas yang harus diselesaikan oleh setiap anggota regu dengan bidang lomba yang telah disebutkan di awal tadi. Jadi dari ke-7 seri, 7 pekan ke depan, setiap serinya akan ada materi sekaligus permainan atau tugas yang harus kalian selesaikan setiap anggota. Bukan perwakilan ya. Bukan hanya ketua regu, bukan untuk wakil regu, tapi semua anggota regu. Itu tugasnya semuanya. Nah, tugas itu nanti setiap semua mengerjakan akan diakumulasi menjadi nilai regu. Jadi nilai regu. Sehingga setiap regu
setiap siswa, setiap anggota memiliki kontribusi yang sama untuk nilai regu. Ya. Jadi Kak Cipto sampaikan, tekankan lagi bahwa setiap tugas, setiap materi itu dikerjakan, dilakukan oleh setiap anggota, untuk setiap anggota, bukan perwakilan. Ya. Setiap pekerjaan kalian, setiap pekerjaan setiap anggota itu akan dinilai, kemudian akan direkap, akan dijumlahkan menjadi nilai regu kalian. Nilai regu kalian itulah nanti yang akan dikumpulkan sampai 7 seri dan dipilihlah, ditentukan siapa yang mempunyai nilai tertinggi. Oke. Oke, selanjutnya ini tadi Kak Cipto sampaikan, kompak terdiri dari 7 seri perlombaan. Tadi ada juara regu tergiat, putra kelas 7, putra kelas 8, atau putri kelas 7, dan seterusnya. Nah, juara regu tergiat diambil dari total akumulasi poin tertinggi dari 7 seri. Yang nilainya adalah kumpulan dari nilai setiap anggota regu kalian. Nah, kemudian untuk peserta terbaik, kita akan pilih 1 putra dan 1 putri secara paralel. 789 jadi 1, nanti nilai tertinggi akan kita pilih menjadi peserta terbaik. Nah, ini dengan syarat peserta yang paling aktif, rajin, dan memperoleh nilai tertinggi selama 7 seri. Kemudian untuk kelas terbaik, diambil dari akumulasi poin regu putra dan putri di masing-masing kelas. Jadi misalkan 7C, nilai 7C nanti dijumlahkan antara regu putra 7C dan regu putri 7C. Nah, itu dijumlahkan akan menjadi poin kelas. Nah, akan dijumlahkan selama 7 seri. Kelas yang memiliki poin tertinggi akan menjadi kelas yang terbaik. Kemudian poin penilaian setiap seri. Ada 2 yang menjadi patokan penilaiannya. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan anggota regu. Jadi setiap kegiatan kalian datang, kalian mengikuti hadir, absen, kemudian mengikuti pembelajaran, mengikuti perlombaan, maka akan mendapatkan poin 50%. Kemudian untuk nilai tugas, setiap seri nanti ada tugas atau ada permainan, itu akan hasilnya akan mendapatkan poin 50% juga. Nah, dijumlah menjadi 100% menjadi poin pada setiap seri. Jadi kehadiran kalian sangat penting karena nilainya sudah 50% sendiri. Jadi kalau hanya hadir saja itu hanya dapat 50%. Tapi dengan hadir dan mengerjakan tugas, mengikuti permainan, maka akan mendapatkan nilai 100. Karena kompetisi menggunakan sistem regu, maka anggota boleh dan malah seharusnya harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas setiap serinya. Ya, jadi ini berbeda dengan PJJ Mapel, itu ada ulangan dan sebagainya, itu harus mengerjakan sendiri. Tapi untuk kegiatan pramuka, kalian malah harus bekerja sama. Boleh contek-contek kan, Kak? Boleh? Ya, jadi silakan nanti saling bekerjasama, mungkin ada yang belum tahu, atau nanti setiap seri berbeda-beda permainannya, gamenya, sehingga akan Kak Cipto pastikan ada kegiatan yang memastikan kalian harus berhubungan dengan teman-teman di regu kalian, sehingga akan mendapatkan poin yang
sempurna di setiap serinya. Gitu ya. Jadi secara umum kompak ini adalah kompetisi antar pribadi karena ada peserta terbaik. Jadi kan boleh kalian harus unggul, kalian harus aktif di antara teman-teman regu kalian agar menjadi peserta terbaik. Kemudian masing-masing regu pun harus bersaing dengan regu kelasnya. Kelas 7A harus bersaing dengan kelas 7B dan seterusnya untuk menjadi juara regu tergiat. Kemudian masing-masing kelas pun harus bersaing juga dengan kelas lainnya, jenjang kelas lainnya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu harus bersaing untuk menjadi juara umum, menjadi kelas terbaik. Sehingga ada 3 level, yaitu penilaian individu, penilaian regu kelas, dan penilaian satu paralel, satu sekolah. Oke, itu saja yang bisa Kak Cipto sampaikan terkait tentang sistem kompetisi dan penilaian. Untuk detail tugas ataupun game setiap pekannya, setiap serinya, itu akan berbeda-beda. Silakan kalian cermati nanti di arahan petunjuk selanjutnya ketika jadwal kegiatan pramuka dimulai pada setiap hari Jumat jam 9. Sampai di sini, Kak Cipto ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Jika ada pemaparan yang Kak Cipto tadi sampaikan kurang jelas, silakan nyalakan mic dan menyampaikan nama, kelas, izin berbicara. Nanti Kak Cipto persilakan. Saya Alsafero, kelas 7G. Ya, Alsafero, 7G. Oke. Cara mengikuti permainannya gimana? Oh, ya cara mengikuti permainannya. Oke, bagus pertanyaannya. Kita akan menggunakan website Kompak. Nanti websitenya akan di-share di linknya di WhatsApp grup. Tugas kalian nanti pokoknya mengikuti arahan di website. Ya, atau di WA nanti. Jadi nanti ikuti saja, misalkan nanti kayak tadi, kayak kemarin silakan kalian bentuk cari ketua regu sama wakil regu, kirimkan ke Kak Cipto, seperti itu. Besok setiap Jumatnya pun ada seperti itu. Mungkin kalian akan diminta apa, Kita ingin memastikan pokoknya kegiatannya menarik untuk menjadi sarana refreshing kalian juga. Pokoknya ikuti saja instruksi, arahan, petunjuk nanti di websitenya. Jelas ya? Karena masing-masing seri nanti berbeda-beda. Kak Cipto tidak bisa menjelaskan satu persatu saat ini, tapi nanti ketika waktunya seri tiba, akan Kak Cipto sampaikan. Jelas asal Safero? Oke, yang lainnya boleh? Saya Pak Rafael dari 8A. Rafael 8A, boleh? Silakan. Gamenya nanti beda-beda atau gimana Pak? Ya, terima kasih Rafael. Untuk gamenya ya berbeda-beda. Setiap serinya nanti berbeda-beda. Nanti bidang lombanya tadi Kak Cipto sudah sampaikan. Ada nanti lomba bidang pengetahuan umum dan kepramukaan. Ada bidang kesehatan dan pengetahuan COVID. Ada kreasi seni dan budaya. Ada 5 macam bidang yang nanti akan kita berikan game atau permainannya di setiap serinya. Jadi berbeda-beda ya. Begitu Rafael. Kalian boleh minum sambil minum. Kita minum dulu ya. Gerak iya. Sarapan entar Pak? Boleh. Pemikiran dari 9D. Ya, 9D ya, boleh. Kan ini kita kerjanya dulu. Ya. Nah, terus kalau ada anggota yang nggak bersemangat atau kayak nggak niat gitu, apa mempengaruhi nilai regunya juga? Bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, itulah kenapa kita pramuka menggunakan sistem beregu. Tujuannya adalah karena nanti penilaiannya beregu, nilainya poin dan nilai regu, maka tugas kalian adalah harus mengingatkan, mengajak, membujuk teman-teman anggota regunya untuk ikut mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, misalkan kamu 9D, yang mengerjakan hanya 5
teman, 5 anggota, maka nilainya ya hanya 5 itu. Padahal 9F misalkan yang mengikuti 20, maka nilainya sangat jauh sekali. Nah, maka tugas kalian, khususnya ketua dan wakil ketua, memastikan nanti ketika ada tugas, silakan kalian pantau teman-teman kalian, woi sudah ngerjakan belum? Segera. Nah, sehingga kalian harus saling mengingatkan, saling bekerja sama. Saya tekankan, karena ini permainan grup, permainan regu, maka kalian harus bisa mengajak, memastikan seluruh anggota regu kalian mengikuti, agar nilai poin kelas kalian, nilai regu kalian adalah menjadi nilai yang terbaik. Gitu ya, Tanisha? Oke, bagus. Terakhir Kak Cipta akan sampaikan penutupnya. Oke, sebagai penutup, pertama, bangun kerjasama, gotong royong, dan kekompakan masing-masing regu. Ya, tadi disampaikan gimana kalau ada yang tidak aktif, aras-arasan. Ya, bagaimana caranya kalian bisa mengupiak-upiak teman-teman kalian. Nah, di sini kekompakan regu kalian, kekompakan kelas kalian. Kalian akan mendapatkan apresiasi, penghargaan berupa piala. Besok akan kita serahkan langsung. Semoga kondisinya memungkinkan, kita akan serahkan langsung pialanya untuk kelas kalian. Jadi bisa kalian pajang di kelas. Ada piala, ada sertifikat. Ya, jadi di masa pandemi ini kita tetap harus bisa menorehkan prestasi, salah satunya dengan kegiatan pramuka ini. Itu ya, jadi bangun kerjasama, gotong royong, dan kekompakan regu kalian. Kedua, karena perkembangan kondisi pandemi yang masih belum menentu, ya kondisi sekarang saat ini kita juga masih sangat riskan sekali, maka tentu kalau nanti ada dalam perjalanan ada perubahan-perubahan, jadi akan kami sampaikan, kita akan menyesuaikan kondisi. Ya misalkan ternyata kok minggu depan sudah bisa masuk, wah, berarti nanti akan berbeda lagi. Tapi sementara pokoknya konsep yang sudah kita sampaikan ini akan kita laksanakan. Jika ada perubahan-perubahan nanti akan kita sampaikan, dan mohon pengertiannya karena kondisi kita sekarang ya kondisi COVID yang masih sangat belum menentu. Itu kemudian ya sebagai penutup, tetap belajar dan berprestasi di tengah pandemi. Itu menjadi moto kita. Sekali lagi Kak Cipto tekankan, kita tekankan semuanya, Bapak Ibu guru juga di sini menyampaikan bahwa kondisi ini jangan membuat kita lemah, jangan membuat kita menyerah, kita harus tetap semangat belajar, semangat berprestasi di tengah wabah pandemi ini. Kak Cipto yakin siswa-siswa SMP 4 Sukoharjo, khususnya anggota penggalang pramuka, ini bisa menjadi sosok-sosok teladan. Tidak hanya teladan di sekolah, tapi juga teladan di rumah kalian, menjadi teladan bagi adik-adik atau keluarga kalian di rumah, dan bahkan bisa menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungan kalian sekitar. Kak Cipto percaya akan bisa menjadi anak-anak anggota pramuka yang hebat. Itu saja adik-adikku sekalian yang bisa Kak Cipto sampaikan. Langkah berikutnya, petunjuk berikutnya akan Kak Cipto sampaikan nanti di website. Oleh pembina akan disampaikan website dan juga di grup WA kelas WA kompak yang sudah kita buat. Ya, Pak. Pastikan kekompakan kalian. Ya. Ketua regu dan wakil ketua regu silakan kalian koordinasikan anggota regu kalian untuk bisa menjadi yang terbaik. Ya. Sampaikan informasi yang Kak Cipto ini ke anggota regu kalian di kelas. Nanti Kak Cipto juga share, ada video, rekaman videonya ini, kemudian juga ada materi file presentasi tadi nanti akan Kak Cipto share di grup WA. Bisa kalian share kepada teman-teman anggota kalian. Sehingga jangan sampai ada nanti pertanyaan, Kak Cipto saya belum tahu lombanya ini. Jadi kalau ada yang tidak tahu berarti kesalahan dari ketua regu dan wakil ketua regu. Jadi tugas kalian harus bersinergi, berkoordinasi dengan anggota kalian. Kak Cipto percaya kalian bisa. Okay. Oke saja dari Kak Cipto, waktu sudah menunjukkan 10.20, waktu sudah penutupan. Terakhir videonya dinyalakan dulu yuk videonya. Yuk Kak Cipto mau nge-screenshot wajah kalian. Videonya dinyalakan semuanya? Aku isin, Pak. Oh, ora apa-apa. Aku isin. Surung adus ora apa-apa. Isin, Pak. Oleh kurang, Pak. Jono beleke ora apa-apa. Oke.
Oke, sudah cukup? Oh ya, kalian ada kesulitan mengikuti acara Zoom ini? Saya keluar ya, Pak. Boten. Mudah ya? Oke. Belum. Oke, itu saja dari Kak Cipto. Terima kasih. Derek. Apresiasi yang tinggi buat kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terpantau 100 peserta. Kak Cipto sangat senang sekali sesuai dengan rencana. Selanjutnya insya Allah semoga kegiatan kita berikutnya akan berjalan lancar, sukses. Kita ketemu pekan depan untuk seri pertama. Disiapkan anggota regu kalian untuk bersiap-siap untuk mengikuti arahan kegiatan pada hari Jumat depan. Ikuti informasi di grup WA, nanti akan Kak Cipto share informasi-informasi selanjutnya. Dari Kak Cipto mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan ini. Kak Cipto akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.